Pagi itu, langit cerah dan sinar matahari mulai menyelinap masuk ke sela-sela dedaunan di halaman sekolah. Suasana riuh terdengar dari anak-anak yang saling bercanda sambil menunggu bel masuk. Ada yang makan bekal di bangku taman, ada yang berlari-lari di lapangan kecil, dan sebagian lagi duduk rapi di depan kelas sambil membaca. Di tengah keramaian itu, seorang bocah kecil berjalan pelan, sendirian, membawa tas kain yang tampak usang. Baju seragam putihnya sudah berubah warna jadi kusam keabu-abuan, dengan bercak bekas tanah di bagian bahu dan celana pendeknya yang robek sedikit di lutut. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya berbinar seperti biasa. Namanya Raka. Anak kelas 2 SD yang tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk sempit yang berdiri di samping tempat pembuangan sampah umum. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Raka membantu ibunya memilah-milah sampah. Mereka mencari botol plastik, kaleng, dan kertas bekas yang masih bisa dijual. Bau busuk dari tumpukan sampah sudah jadi teman sehari-harinya. Itu sebabnya tubuh Raka selalu membawa aroma yang membuat orang lain ingin cepat-cepat menjauh. Begitu ia melangkah ke gerbang sekolah, beberapa anak langsung menoleh. Reaksi mereka nyaris sama setiap hari, menutup hidung, saling bisik-bisik, lalu menjauh dengan tatapan jijik. Ada yang bahkan tidak segan-segan berkata lantang, "Ih, Raka datang lagi, baunya, ampun deh." Teman-teman yang sedang bermain langsung menghentikan aktivitasnya. Seorang anak perempuan berlari ke arah temannya dan berteriak, "Jangan dekat-dekat dia, nanti seragam kamu ikut bau loh." Raka mendengarnya. Jelas sekali. Tapi seperti biasa, ia hanya menunduk dan pura-pura tidak peduli. Dia berjalan terus menuju kelas, dengan langkah pelan, tapi pasti. Tangannya menggenggam erat buku tulis tipis yang sudah bolong di beberapa halaman. Buku itu bukan baru, bukan juga bekas kakaknya, karena Raka memang tak punya kakak. Buku itu ia pungut dari tumpukan sampah minggu lalu ia bersihkan pelan-pelan. Ia tempel bagian yang sobek dengan kertas nasi, dan menulis ulang halaman-halaman kosong dengan pensil pendek tanpa penghapus. Sesampainya di dalam kelas, Raka langsung menuju ke bangku paling belakang. Itu satu-satunya bangku yang tidak pernah diperebutkan oleh siapapun. Semua anak tahu, bangku itu sudah jadi milik Raka, bukan karena mereka memberikannya, tapi karena mereka tak mau duduk di sana. Tidak ada yang pernah menyapanya lebih dari sekadar permisi, dan tidak ada yang pernah mengajaknya bermain di waktu istirahat. Jika Raka duduk di dekat mereka, biasanya anak-anak lain akan pindah. Kalau dia menaruh bekalnya di meja kantin, bahkan yang paling lapar pun enggan menyentuh meja itu sampai dia pergi. Tapi yang membuat semua itu terasa berat bukan hanya sikap teman-temannya, melainkan juga perlakuan beberapa guru. Pernah suatu hari, ketika guru olahraga sedang memberi instruksi untuk bermain kelompok, Raka berdiri sendiri tanpa dipanggil oleh siapapun. Guru itu melihat, lalu berkata, "Raka, kamu bantu ibu kantin aja ya hari ini, teman-temanmu sudah cukup." Raka mengangguk pelan, padahal dalam hati ia ingin sekali ikut bermain, berlari, tertawa, dan merasa seperti anak-anak lain. Tapi ia terlalu terbiasa disingkirkan, hingga ia mulai meyakinkan dirinya bahwa memang disitulah tempatnya. Meski begitu, semangat Raka untuk sekolah tidak pernah padam. Setiap pagi, meskipun harus berjalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya ke sekolah, dengan kaki yang kadang tanpa alas karena sandal jepitnya putus, dia tetap datang. Tidak pernah absen, tidak pernah terlambat. Dan saat ditanya oleh salah satu guru yang masih peduli, kenapa dia begitu rajin datang meski sering diperlakukan tidak adil, Raka hanya tersenyum dan menjawab, "Gak apa-apa, Bu. Aku ke sekolah biar bisa bantu ibu nanti. Biar ibu gak harus mengutin sampah terus." Jawaban itu membuat sang guru terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di balik tubuh kurus dan penampilan yang jauh dari layak, ternyata tersimpan hati yang begitu besar dan pemikiran yang luar biasa dewasa untuk anak seusia Raka. Hari-hari berlalu, dan perlakuan anak-anak terhadap Raka tidak banyak berubah. Tapi Raka tetap bertahan. Ia tetap belajar meski bukunya sobek, tetap mencatat meski pensilnya makin pendek, dan tetap mengerjakan PR meski malam sebelumnya ia tidur tanpa lampu. Di rumahnya, ia hanya mengandalkan cahaya lilin kecil yang kadang mati tertiup angin. Ibunya selalu bilang, "Kamu harus pintar, Nak. Hidup kita mungkin sekarang begini, tapi masa depan kamu bisa beda." Ucapan itu terus terngiang di telinga Raka. Itu menjadi bahan bakar semangatnya. Kadang kalau lagi capek di sekolah, dia cuma duduk sendiri sambil menatap langit, lalu mengingat wajah ibunya yang lelah tapi selalu tersenyum tiap kali Raka pulang bawa nilai bagus. Walau nilai itu hanya ditulis di kertas buram,
bagi ibunya itu seperti surat penghargaan. Pernah suatu waktu, hujan turun deras pagi-pagi sekali. Tapi Raka tetap datang ke sekolah dengan baju yang basah kuyup. Rambutnya lepek, dan bajunya menempel di tubuh karena dingin. Guru piket menyuruhnya duduk di luar kelas agar tidak mengganggu kenyamanan siswa lain. Raka mengangguk, lalu duduk di serambi kelas dengan tubuh menggigil. Tapi ia tetap membuka bukunya dan mencatat pelajaran dari luar, mencoba mendengarkan suara gurunya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Itulah Raka. Anak kecil yang hidup di antara tumpukan sampah, tapi pikirannya selalu bersih. Hatinya tidak pernah kotor walau tubuhnya setiap hari bersentuhan dengan bau yang membuat orang lain menjauh. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas nasibnya. Ia tidak menuntut dimengerti. Ia hanya ingin belajar. Hanya ingin suatu hari bisa membantu ibunya keluar dari kehidupan yang keras ini. Dan tanpa ada yang tahu, setiap kali teman-temannya pulang sekolah untuk bermain game atau nonton TV, Raka akan langsung pulang dan membantu ibunya lagi. Mengangkat karung plastik besar, memungut sampah, memisahkan botol, dan mencuci kaleng bekas. Lalu malamnya, saat ibunya tertidur kelelahan di lantai tanah, Raka akan membuka kembali bukunya yang tadi dibawa ke sekolah, membaca pelan-pelan di bawah cahaya lilin, mengulang pelajaran yang tadi hanya bisa ia dengar dari luar jendela. Tak banyak yang bisa dia miliki. Tapi satu hal yang Raka punya dan tidak bisa diambil oleh siapapun adalah semangat. Semangat yang tumbuh dari kasih sayang ibunya dan impian kecil di dalam hatinya, bahwa suatu hari nanti, dia ingin berdiri di depan kelas, bukan sebagai anak pemulung yang dikasihani, tapi sebagai seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan meskipun tidak ada yang tahu, hari itu pun, di pagi yang cerah dan penuh tatapan jijik dari teman-temannya, Raka sedang membawa harapan besar dalam langkah kecilnya. Hari itu sekolah sedang ramai-ramainya mempersiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan. Semua kelas diminta ikut andil, termasuk kelas tempat Raka belajar. Setiap siswa harus berpartisipasi, dan guru wali kelas membagi tugas, ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang baca puisi. Tanpa disangka, Raka diminta untuk membacakan puisi di depan kelas saat latihan umum. Mungkin karena tidak ada lagi yang mau, atau memang guru ingin memberinya kesempatan. Raka tidak menolak. Meski deg-degan dan keringat dingin membasahi punggungnya, dia angguk pelan. Semalam sebelumnya, dia latihan sendiri di rumahnya yang sempit, berdiri di depan cermin kecil retak yang menempel di dinding kayu lapuk. Ibunya duduk di tikar, tersenyum bangga walau matanya tampak lelah. Dengan suara pelan, Raka baca puisi itu berulang-ulang, memperbaiki intonasi, menghafal setiap bait meski susah. Kadang ia berhenti sebentar untuk membantu ibunya mengangkat karung plastik, lalu kembali menghafal lagi. Dalam hatinya, ia cuma ingin satu hal, tampil baik, walau cuma sebentar. Besok paginya, Raka datang ke sekolah dengan seragam terbaik yang dia punya. Seragam yang sebenarnya sama dengan hari-hari biasa. Hanya saja kali ini sudah ia cuci semalam dengan sabun batangan bekas. Masih ada noda di bagian kerah, tapi wangi sabun menyamarkan bau yang biasa melekat di tubuhnya. Ia membawa puisi yang sudah ditulis ulang di kertas putih, diselipkan dalam buku tulisnya yang mulai robek. Saat namanya dipanggil oleh guru untuk maju ke depan kelas, jantungnya berdegup kencang. Tangannya dingin, dan telapak kakinya terasa berat. Tapi ia tetap melangkah pelan menuju depan papan tulis, berdiri di hadapan teman-teman sekelasnya yang sudah duduk berjajar. Sebagian terlihat tidak tertarik, sebagian lagi sudah mulai cekikikan. Baru ia membuka mulut, suara tawa kecil mulai terdengar dari sisi kanan kelas. Raka mencoba fokus, menatap lembar puisinya dan mulai membaca. Tapi suara-suara itu makin lama makin keras. Ada yang menirukan suaranya dengan nada mengejek, ada yang menutup hidung pura-pura pingsan, dan yang paling menyakitkan, gurunya sendiri, yang berdiri di sudut kelas dengan tangan disilangkan, menatap Raka dengan ekspresi jijik lalu berkata dengan suara yang cukup keras didengar semua orang. Raka, lain kali kamu mandi dulu sebelum ke sekolah, ya? Biar teman-teman gak terganggu. Tawa anak-anak langsung meledak. Ruangan yang tadinya hanya berisi suara gumaman dan cekikikan kini dipenuhi suara tawa keras. Beberapa anak sampai berdiri dari bangku, menunjuk-nunjuk ke arah Raka sambil menutup mulut, tertawa sejadi-jadinya. Raka terdiam. Tangannya gemetar, lembar puisi di tangannya ikut bergetar. Matanya memerah, dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri. Wajahnya menunduk, napasnya berat, tapi ia menahan tangis yang hampir meledak. Dalam hatinya, suara ibunya terdengar jelas, "Kamu harus kuat, nak. Kalau kamu diam dan terus belajar, suatu hari mereka akan lihat siapa kamu sebenarnya."
Dengan suara bergetar, Raka mulai lagi membaca puisinya. Meski kata-katanya kadang terputus oleh isak yang ia tahan mati-matian, ia tidak berhenti. Ia baca bait demi bait tentang perjuangan pahlawan, tentang darah dan air mata untuk kemerdekaan, meskipun yang mendengar justru menertawakannya. Ironi yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu apa arti benar dari kata perjuangan. Saat bait terakhir dibacakan, suasana kelas mulai sepi. Mungkin karena mereka lelah tertawa, atau mungkin ada satu dua yang mulai merasa tidak enak hati. Tapi Raka tidak peduli. Ia membungkuk pelan setelah selesai, mengembalikan puisinya ke dalam buku, lalu duduk kembali di bangkunya tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap lurus ke papan tulis, sementara hatinya bergetar hebat. Sepulang sekolah, Raka tidak langsung pulang. Ia mampir ke lapak pemulung tempat ibunya bekerja. Di sana, ia langsung mengganti baju, mengambil karung, dan mulai memungut botol plastik di sepanjang jalan kecil menuju sungai. Tangan kecilnya kotor oleh lumpur, kakinya menginjak pecahan kaca dan plastik, tapi ia tetap berjalan. Ibunya menyapanya pelan saat melihat Raka datang, tapi tak banyak tanya. Ia tahu, kalau anaknya datang lebih cepat dari biasa, pasti ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Sore itu langit mendung. Raka duduk sebentar di samping tumpukan kardus sambil menghela napas panjang. Ibunya duduk di sebelahnya, mengusap pelan kepala anaknya yang penuh keringat dan debu. Mereka tidak bicara, hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada luka yang tak bisa diucapkan, dan cinta yang tak perlu dijelaskan. Malamnya, saat semua sudah tidur, Raka duduk sendirian di depan rumah. Ia memegang buku puisinya yang sedikit basah karena keringat sore tadi. Di bawah cahaya lilin yang redup, ia menulis ulang puisi itu di halaman lain. Tapi kali ini bukan untuk tugas sekolah. Ia menulisnya untuk dirinya sendiri. Sebuah puisi tentang anak kecil yang ingin merdeka dari rasa malu, dari pandangan hina, dari tawa yang menusuk hati. Ia menulis pelan, lalu membaca lagi, kali ini tanpa tawa, tanpa cemoohan, tanpa suara guru yang mempermalukan. Hanya dirinya, dan langit malam yang menjadi saksi bahwa anak sekecil dia pun bisa punya semangat besar seperti para pejuang yang ia baca di buku sejarah. Hari itu jadi salah satu hari yang tidak bisa ia lupakan. Tapi bukan karena sakit hatinya, melainkan karena hari itu, untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa bahkan orang dewasa pun bisa menyakiti tanpa sadar. Dan meski itu menyakitkan, Raka tidak ingin membalas. Ia hanya ingin tumbuh, menjadi seseorang yang bisa membuat dunia lebih adil untuk anak-anak lain yang seperti dirinya. Dalam diamnya, Raka berjanji. Suatu hari nanti, ia akan berdiri lagi di depan orang banyak. Bukan sebagai anak yang ditertawakan, tapi sebagai seseorang yang akan didengarkan. Dan saat hari itu tiba, semua orang yang dulu meremehkannya akan mengerti bahwa yang dinilai bukanlah baju yang dikenakan, atau bau tubuh yang menempel, tapi hati yang tidak pernah menyerah untuk bermimpi. Waktu terus berjalan. Hari-hari di sekolah berlalu tanpa banyak perubahan. Raka masih datang setiap pagi dengan pakaian yang sama lusuh, dengan aroma yang membuat teman-temannya menyingkir secara otomatis. Tapi ada satu hal yang mulai berubah perlahan. Raka makin jarang terlihat berbicara atau duduk lama-lama di sekolah. Ia datang, duduk di bangkunya, mencatat pelajaran secepat yang ia bisa, lalu diam. Saat istirahat, ia langsung keluar kelas dan duduk di bawah pohon sambil membuka buku kecilnya yang sobek. Kadang ia hanya menatap halaman itu sambil menggumam, kadang ia menulis sesuatu dengan pensil pendek yang nyaris habis. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi sepulang sekolah. Teman-temannya mengira dia langsung bantu ibunya mengangkut sampah atau mungkin pulang karena malu. Tapi sebenarnya, Raka sedang menjalani rutinitas barunya, yang jauh lebih berat dari sekadar belajar di sekolah. Ia bantu ibunya memulung sampai larut malam. Setelah itu, saat orang-orang tertidur dan jalanan sudah sepi, ia duduk di bawah tiang listrik, di samping jalan yang tidak terlalu ramai, hanya ditemani cahaya kuning pucat dari lampu jalan. Di sanalah ia belajar. Di atas trotoar yang dingin dan keras, dengan tubuh yang letih dan tangan yang kasar karena mengangkat karung berat, Raka membuka buku-buku pinjaman dari perpustakaan umum. Ia mengumpulkan koran-koran bekas yang masih bisa dibaca, mencari soal-soal matematika dan artikel tentang sains, mencatat kata-kata yang belum dimengerti, dan mencoba memahaminya sendiri. Kadang, angin malam membuatnya menggigil. Kadang hujan turun tanpa ampun, membuatnya harus berlindung di bawah terpal bekas bersama ibunya. Tapi semangat itu tidak padam. Ada rasa lapar yang lebih besar dari perut kosong, lapar akan pengetahuan. Ia ingin pintar. Ia ingin bisa membawa ibunya keluar dari hidup seperti ini.
Ia ingin suatu hari bisa berdiri sejajar dengan orang-orang yang dulu menertawakannya, bukan untuk balas dendam, tapi agar tak ada lagi anak kecil yang merasa sekecil dirinya dulu. Suatu malam, saat itu sudah hampir pukul 9, seorang wanita berumur sekitar 30-an lewat di jalan itu sambil mengayuh sepeda. Ia adalah guru baru yang ditempatkan di sekolah Raka, dan karena baru pindah ke daerah itu, dia sering melintasi jalan dekat lapak pemulung untuk mencari jalan pintas pulang. Saat itu, ia berhenti karena melihat cahaya kecil dari lampu jalan menerangi seorang anak yang duduk bersila di trotoar. Anak itu tampak fokus membaca buku lusuh, dan saat didekati, betapa terkejutnya ia melihat itu adalah Raka, anak yang dikenal pemalu dan jarang bicara di kelas. Anak yang selalu duduk di pojok dan tidak pernah mengangkat tangan. Tapi malam itu, wajah Raka tampak berbeda. Matanya penuh semangat, tangannya mencatat rumus-rumus, dan bibirnya bergerak pelan seperti sedang menghitung. "Kamu belajar di sini?" tanya guru itu, suaranya pelan, hampir ragu. Raka kaget sebentar, lalu menoleh dan mengangguk sopan. "Iya, Bu. Di rumah gak ada lampu." Guru itu terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Ia menatap anak itu lebih lama. Raka duduk di lantai yang kotor, dengan bekas lumpur di celana dan lutut yang lecet. Tapi ia tetap membuka buku dengan hati-hati, seolah-olah itu harta paling berharga di dunia. Guru itu duduk di samping Raka tanpa berkata apa-apa, hanya melihat apa yang sedang ia pelajari. Matematika kelas 5, halaman yang penuh coretan dan rumus. Tapi Raka paham. Ia sedang mencoba soal-soal cerita dengan logika sendiri, menulis ulang soal itu dalam bahasa yang ia mengerti. "Siapa yang ngajarin kamu?" tanya guru itu lagi. Raka tersenyum kecil. "Aku belajar sendiri, Bu. Kadang pinjam buku di perpus. Kadang dari koran-koran yang dibuang orang. Di rumah gak ada buku, tapi aku suka kalau bisa ngerti pelajaran." Jawaban itu membuat mata guru itu berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, di balik tubuh kecil dan baju lusuh itu, ada tekad sebesar gunung. Ia menatap langit malam yang gelap, lalu menatap Raka lagi. Anak itu terus menulis, seolah-olah kehadirannya tidak membuatnya risih. Besoknya, guru itu datang ke sekolah lebih pagi. Ia membawa beberapa buku bekas miliknya dan diletakkan diam-diam di meja Raka. Tidak ada yang tahu, termasuk Raka sendiri. Tapi ketika ia masuk kelas dan menemukan buku-buku itu dengan catatan kecil bertuliskan, "Untuk Raka, semoga membantu. Belajarlah terus. Dunia ini luas, dan kamu akan sampai ke sana." Ia hampir menangis. Ia menyembunyikan senyumnya dan menyimpan buku itu pelan-pelan dalam tas kainnya. Hari-hari berikutnya, Raka tetap seperti biasa, diam, tenang, dan rajin. Tapi malamnya, ia terus belajar. Kini ia punya buku tambahan, punya pena baru, dan sesekali mendapat fotokopi materi dari guru barunya itu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Tidak ada yang melihat air mata yang kadang jatuh saat ia tidak bisa menjawab satu soal. Tidak ada yang mendengar bisikan kecilnya ke langit, "Tuhan, aku gak minta apa-apa, cuma bantu aku ngerti pelajaran ini, biar aku bisa bikin ibu bangga." Dan malam-malam itu terus berlanjut. Ia tetap duduk di bawah lampu jalan, kadang digigit nyamuk, kadang disiram hujan. Tapi ia tidak pernah berhenti. Sementara teman-temannya sibuk bermain game di warnet atau berkumpul di rumah sambil nonton TV, Raka sibuk mencatat definisi bilangan prima, hukum Newton, dan cara kerja air hujan. Ia bahkan mulai menulis impiannya di balik halaman bukunya. "Suatu hari aku mau jadi guru. Biar bisa bantu anak-anak miskin kayak aku." Hidupnya tetap keras. Ia tetap mengangkat karung, tetap dibisiki oleh anak-anak sekolah, tetap berjalan kaki jauh. Tapi kini di dalam dirinya, ada nyala api yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Dan tanpa mereka sadari, anak kecil yang dulu ditertawakan, kini sedang menyiapkan langkah besar dalam diamnya. Langkah yang akan membuat semua orang menoleh, nanti, di hari yang belum mereka duga. 20 tahun berlalu begitu cepat. Sekolah dasar itu kini sudah banyak berubah. Cat temboknya baru, halaman depannya dihias taman kecil, dan papan nama sekolah bersinar terang dengan huruf-huruf emas yang berkilau di bawah cahaya sore. Hari itu, langit cerah, seolah alam ikut merayakan hari yang istimewa, reuni akbar alumni angkatan 20 tahun lalu. Dari pagi, mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Ada yang naik SUV, sedan luar negeri, bahkan mobil listrik keluaran terbaru. Para mantan murid, yang kini sudah menjadi orang-orang sukses, turun dengan pakaian rapi, parfum mahal,
dan senyum percaya diri. Mereka saling menyapa, tertawa keras, memamerkan pencapaian. Ada yang jadi dokter, pengusaha, pengacara, bahkan artis sinetron. Di sudut halaman sekolah, meja registrasi penuh sesak. Nama-nama dicocokkan, pin alumni dibagikan, dan semua diarahkan ke aula besar yang sudah dihias meriah dengan balon warna-warni, spanduk reuni, dan layar proyektor raksasa. Di sana, acara sudah disusun rapi, sambutan kepala sekolah, pertunjukan musik, video nostalgia, dan yang paling ditunggu, sesi kisah sukses alumni, di mana satu orang dipilih untuk memberi inspirasi. Para guru lama yang masih hidup duduk di barisan depan. Beberapa sudah menua, rambut memutih, tubuh membungkuk, tapi senyum mereka tetap hangat. Mereka melihat ke arah para mantan murid dengan rasa bangga. Namun di balik bangga itu, ada juga rasa penasaran, siapa yang bakal muncul sebagai pembicara kehormatan hari ini? Hingga akhirnya, suasana berubah. Sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang. Bukan mobil mewah, bahkan bisa dibilang biasa saja. Dari dalamnya turun seorang pria berkemeja putih rapi, mengenakan jas abu-abu polos dan sepatu hitam yang sedikit berdebu. Tak ada pengawal, tak ada kemewahan. Tapi senyumnya tenang, langkahnya pasti, dan auranya membawa keheningan yang aneh. Beberapa orang yang melihat sempat bingung. Siapa dia? Wajahnya seperti familiar, tapi tak ada yang benar-benar bisa menebak, sampai suara MC menggema dari dalam aula. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mari kita sambut pembicara kehormatan kita hari ini. Seorang alumni yang membawa inspirasi besar bukan hanya untuk sekolah ini, tapi juga untuk ribuan anak-anak Indonesia. Inilah Dr. Raka Prasetya, pendiri sekolah gratis anak jalanan. Seketika, aula hening. Beberapa orang menoleh ke layar proyektor yang kini menampilkan wajah pria itu. Foto-fotonya muncul satu persatu. Sedang mengajar anak-anak di kolong jembatan, memeluk anak kecil dengan seragam robek, berdiri di tengah sekolah sederhana dari kayu, tertawa bersama ratusan anak jalanan di sebuah taman baca. Dan saat pria itu naik ke panggung, semua mata membelalak. Itu Raka? Serius? Raka yang dulu bau sampah itu? Ih, yang dulu sering dipanggil pemulung? Bisik-bisik mulai terdengar. Suara gemuruh kecil memenuhi aula. Tapi Raka tetap melangkah dengan tenang. Ia berdiri di depan mikrofon, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan juga senyum penuh kebanggaan. Tapi senyum damai, seperti seseorang yang akhirnya tiba di tempat yang pernah menyakitinya, namun memilih untuk tidak membawa luka. Raka menatap podium itu lama. Tangannya menyentuh kayu meja tempat ia pernah berdiri puluhan tahun lalu, di saat tubuh kecilnya gemetar karena diejek dan ditertawakan. Ia menghela napas, dan mulai berbicara. 20 tahun lalu, saya pernah berdiri di tempat ini. Waktu itu, saya cuma anak pemulung. Bau sampah masih nempel di badan, baju saya robek, dan teman-teman menjauh. Saya baca puisi hari kemerdekaan sambil nahan tangis, karena saat itu, saya gak ngerti kenapa sekolah yang katanya tempat belajar, malah jadi tempat saya merasa paling sendirian. Suara Raka tenang. Tapi di dalam ketenangan itu, ada luka yang pelan-pelan terungkap. Banyak orang mulai menunduk. Beberapa guru meneteskan air mata. Mereka ingat kejadian itu. Mereka ingat bagaimana anak kecil itu diperlakukan. Dan kini, dia berdiri di depan mereka, bukan sebagai pengingat kesalahan, tapi sebagai bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat paling gelap sekalipun. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan buat balas dendam, lanjut Raka, suaranya mulai bergetar. Saya cuma mau bilang, bahwa waktu itu, saya gak menyerah. Saya tetap belajar. Di bawah lampu jalan, di atas tumpukan sampah, dengan buku bekas dan pena pendek. Karena saya percaya, bahwa satu-satunya cara saya bisa bantu ibu saya, adalah dengan gak nyerah. Beberapa mantan teman sekelasnya mulai mengusap air mata. Mereka ingat, dulu mereka ikut tertawa. Mereka ikut menjauh. Bahkan mungkin mereka yang pertama kali menyebar julukan Raka si Bau. Tapi kini, mereka hanya bisa melihat ke arah pria itu, yang dengan sabar dan ketulusan, membalas hinaan mereka dengan pengabdian. Saya dirangkul oleh satu guru, ucap Raka, matanya mencari ke arah barisan guru tua di depan. Seorang yang gak cuma kasih saya buku, tapi juga kasih saya harapan. Tanpa beliau,
Saya gak mungkin ada di sini. Dan tanpa semua yang pernah menyakiti saya juga gak mungkin sekuat ini. Layar kembali berganti, menampilkan gambar sekolah gratis yang ia dirikan. Anak-anak yang dulu tak mampu sekolah kini bisa belajar tanpa biaya. Raka menjelaskan bagaimana ia keliling Indonesia, mengajar anak-anak jalanan, membangun perpustakaan kecil, dan bekerja sama dengan relawan untuk membuka akses pendidikan di pelosok negeri. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, lalu makin keras. Tapi Raka mengangkat tangan, memotong tepuk tangan itu. Saya gak butuh tepuk tangan, katanya, pelan. Saya cuma ingin kita semua ingat, bahwa kadang, orang yang paling hina hari ini, bisa jadi orang yang paling berdampak besok. Jangan remehkan siapapun. Jangan lukai anak kecil yang berbeda hanya karena dia miskin atau bal. Karena Tuhan bisa balikin semuanya dalam sekejap. Tangis pecah. Ruangan yang tadi riuh jadi hening, hanya suara isakan pelan yang terdengar. Beberapa orang berdiri dan mendekat ke panggung. Salah satu guru lama bahkan menangis terbuka, lalu berdiri dan memeluk Raka dari samping. "Maafkan kami, Nak," bisiknya. Raka memeluknya balik. "Gak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Semua itu bagian dari perjalanan saya." Setelah pidato itu, acara berubah. Banyak yang tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya memandang Raka dari jauh, menyesali, merenung, dan pada akhirnya, belajar. Belajar bahwa hidup bisa berubah drastis hanya karena satu hal kecil, harapan. Dan harapan itu bisa tumbuh bahkan dari anak kecil yang tidur di tumpukan kardus dan belajar di bawah cahaya lampu jalan. Dan di hari itu, semua yang dulu menertawakannya, menunduk. Tidak karena malu, tapi karena akhirnya mereka paham, bahwa dalam hidup, siapapun bisa jadi luar biasa. Bahkan, dari bau sampah bisa tumbuh sebuah harapan yang harum untuk ribuan anak lain di masa depan. Setelah pidatonya yang membuat seluruh aula hening dan banyak mata berkaca-kaca, Raka turun dari podium dengan langkah tenang. Suasana di ruangan itu masih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa mantan teman sekelasnya masih terpaku, ada yang duduk mematung, dan tak sedikit yang menunduk dengan rasa bersalah yang tak bisa mereka ucapkan. Mereka tak pernah menyangka, bocah kecil yang dulu mereka ejek karena bau dan kotor, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang memberi harapan bagi ribuan anak lain. Satu persatu orang mulai mendekati Raka. Ada yang menyalami dengan tangan gemetar, ada yang memeluknya tanpa banyak kata. Beberapa bahkan langsung menangis di depan pria itu, seperti menumpahkan semua dosa yang dulu mereka perbuat tanpa sadar. Salah satu dari mereka adalah Vino, yang dulunya paling keras mengejek Raka. "Raka, gue minta maaf. Gue dulu jahat banget sama lo," ucap Vino. Suaranya serak. Ia tak sanggup menatap mata Raka. Tapi Raka hanya menepuk pundaknya dan tersenyum tipis. Senyum yang hangat, tanpa sedikit pun kesan sombong atau dendam. "Udah, Vin. Gak usah minta maaf. Aku gak pernah simpan marah kok. Yang aku simpan cuma doa. Supaya suatu hari, aku bisa bantu anak-anak lain yang pernah ngerasa kayak aku dulu." Jawaban itu membuat Vino makin menunduk, bahunya bergetar. Dan bukan cuma dia, banyak dari mereka yang pernah jadi bagian dari cerita kelam Raka merasa hancur sendiri melihat betapa tulus dan lapangnya hati pria itu. Betapa ia tidak menyimpan dendam, padahal ia berhak untuk marah, untuk kecewa, untuk menyalahkan. Tapi tidak. Raka memilih jalan yang berbeda, jalan kasih, bukan kebencian. Beberapa guru juga menghampiri. Salah satunya adalah Bu Ratna, guru yang dulu pernah menegur Raka di depan kelas karena bau badannya. Waktu itu, ia tak sadar bahwa kalimatnya menyakitkan, apalagi diucapkan di depan teman-temannya. Kini, Bu Ratna sudah tua. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, langkahnya pelan, tapi matanya masih tajam mengingat. "Raka, maafkan ibu, ya. Ibu salah besar waktu itu. Ibu seharusnya lebih melindungi kamu." Raka menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Ia menatap mata gurunya dan berkata dengan lirih, "Ibu gak salah. Saya malah bersyukur pernah ngerasain semua itu. Karena dari rasa sakit itu, saya belajar banyak. Saya tahu rasanya dipandang rendah. Dan dari situlah saya tahu, anak-anak lain di luar sana juga butuh tempat yang bisa peluk mereka, bukan ngejar nilai aja, tapi juga hati mereka." Bu Ratna menangis terseduh. Ia tak menyangka anak yang dulu ia anggap beban, kini menjadi pahlawan kecil bagi mereka yang terpinggirkan.
Dan itu semua ia lakukan tanpa dendam. Bahkan tanpa sedikit pun rasa ingin membalas. Justru yang tumbuh di hati Raka adalah rasa syukur dan keinginan untuk berbagi. Malam itu, Raka jadi pusat perhatian. Tapi dia gak pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia tetap rendah hati, tetap ramah, tetap menyapa siapapun yang menghampiri dengan senyum dan pelukan. Ia tidak datang untuk mengungkit masa lalu, melainkan membawa pesan bahwa semua orang bisa berubah, dan siapapun bisa memilih untuk memaafkan. Setelah acara selesai, beberapa media lokal bahkan mendekati Raka untuk wawancara. Tapi dia menolak dengan sopan. "Maaf, saya bukan mau viral. Saya cuma pengen anak-anak yang sekarang lagi ngais di tempat sampah tahu bahwa mereka juga berharga. Mereka juga bisa punya masa depan." Raka pun kembali ke kehidupannya seperti biasa. Meski ia kini bergelar doktor, dapat banyak penghargaan, bahkan pernah diundang langsung ke Istana Negara untuk menerima penghargaan dari Presiden, hidupnya tetap sederhana. Ia tinggal di rumah kecil yang letaknya gak jauh dari pusat kota, tapi bukan di kompleks mewah. Ia lebih suka tinggal dekat dengan sekolah gratis pertamanya, tempat di mana anak-anak jalanan yang tak punya rumah bisa belajar tanpa biaya, makan gratis, bahkan tidur dengan selimut hangat. Sekolah gratis yang ia dirikan bukan cuma 1 atau 2. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Raka berhasil membangun lebih dari 10 sekolah gratis di berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga daerah-daerah kecil di pelosok seperti Flores dan Lombok. Semua sekolah itu dibangun dari donasi, kerjasama dengan LSM, dan semangat relawan yang ia ajak langsung dari jalanan, orang-orang yang dulu juga senasib dengan dirinya. Di sekolah-sekolah itu, Raka bukan hanya mengajarkan matematika atau bahasa, tapi juga nilai-nilai hidup. Tentang bagaimana pentingnya kasih sayang. Tentang bagaimana luka bisa jadi kekuatan. Dan bagaimana setiap anak, sekotor atau semiskin apapun latar belakangnya, punya hak untuk bermimpi. Anak-anak di sekolah itu menyebutnya Pak Raka, tapi mereka memperlakukannya seperti ayah. Ia sering duduk di lantai bareng anak-anak, cerita tentang hidupnya dulu, ngasih motivasi, bahkan bantuin mereka mandi kalau mereka masih kecil dan gak punya orang tua. Ia bukan cuma guru, tapi juga pelindung, sahabat, dan inspirasi hidup mereka. Saat ditanya kenapa gak pindah ke rumah yang lebih besar atau hidup lebih nyaman, Raka cuma bilang, "Saya udah pernah tinggal di tempat paling kotor. Jadi sekarang, selama hati saya bersih dan anak-anak ini tersenyum, itu udah cukup." Dan begitulah Raka hidup, tanpa dendam, tanpa amarah, dan tanpa niat untuk menyombongkan diri. Ia adalah bukti bahwa luka tidak harus berakhir dengan kebencian. Bahwa penghinaan tidak harus dibalas dengan kemarahan. Tapi bisa dijadikan bahan bakar untuk menyalakan cahaya di tempat-tempat yang gelap. Raka tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari putus asa. Tapi ia juga membuka jalan bagi ribuan anak lain untuk percaya bahwa mereka juga bisa punya masa depan. Bahwa satu orang bisa membuat perbedaan. Dan bahwa kadang, dari bau sampah, bisa lahir seorang pemimpin yang harum namanya di mana-mana. Dan di balik semua itu, yang paling menyentuh adalah kenyataan bahwa ia melakukan semua itu bukan karena ingin diakui, tapi karena ia benar-benar tulus. Karena dalam hati kecil Raka, ia tahu bahwa dunia ini tidak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berhati besar. Dan Raka adalah salah satunya. Kisah ini bukan tentang balas dendam. Bukan juga soal membuktikan siapa yang paling hebat di akhir. Bukan soal menunjuk siapa yang dulu jahat, lalu sekarang menyesal. Ini adalah kisah tentang hati yang tetap memilih mencintai walau sempat dihancurkan. Tentang seseorang yang tumbuh bukan karena dipuji, tapi justru karena sering diremehkan. Tentang ketulusan yang tidak pernah berharap dipahami, tapi tetap memberi dengan tulus, bahkan kepada mereka yang dulu menyakiti. Raka mungkin cuma satu dari jutaan anak yang pernah disisihkan oleh keadaan. Tapi yang membedakan dia adalah pilihannya. Dia tidak membiarkan luka membuatnya pahit. Dia tidak membiarkan hinaan menjadikannya lemah. Dan yang paling luar biasa, dia tidak membiarkan kebencian membutakan hatinya. Dalam diam, ia belajar. Dalam sepi, ia berjuang. Dalam hujan hinaan, ia tumbuhkan harapan. Dulu, Raka cuma bocah kecil dengan baju penuh tambalan dan tubuh yang bau karena tiap hari berkutat di tempat sampah. Banyak orang menghindar. Banyak yang tutup hidung. Bahkan, yang seharusnya melindungi dia pun sempat ikut mempermalukan. Tapi dia tetap datang ke sekolah dengan senyum.
Dia tetap bawa buku sobeknya, berharap bisa menulis masa depan baru di atas lembaran hidup yang kelam. Ia gak punya banyak, tapi ia punya satu hal yang gak dimiliki banyak orang, semangat yang gak pernah padam. Dan dari semangat itulah, semuanya berubah. Ia pelan-pelan belajar, diam-diam tumbuh. Ia buka jalan sendiri, tanpa menyingkirkan siapapun. Sampai akhirnya, saat dunia menoleh, dia sudah jauh berjalan. Reuni itu hanyalah momen kecil yang membuka mata banyak orang. Tapi bagi Raka, itu bukan puncak. Bagi dia, puncaknya adalah ketika dia melihat seorang anak jalanan tersenyum karena bisa membaca untuk pertama kali. Ketika dia melihat anak yang tidur di kolong jembatan akhirnya bisa masuk kelas dengan seragam rapi. Ketika dia tahu, luka hidupnya dulu telah menjadi jembatan bagi orang lain menyeberang menuju harapan. Ada satu momen yang sangat menyentuh setelah acara reuni itu selesai. Saat semua orang sudah pulang, aula sudah kosong, dan lampu-lampu mulai dimatikan, Raka masih duduk sendiri di bangku yang dulu pernah dia duduki. Ia menyentuh meja kayu tua itu, mengusap bekas coretan nama-nama anak yang dulu pernah mencemoohnya. Matanya menerawang. Ia menarik napas pelan. "Terima kasih," gumamnya. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi rasa terima kasih yang tulus. Karena tanpa semua pengalaman pahit itu, mungkin ia tidak akan jadi seperti sekarang. Mungkin, ia tidak akan tahu betapa berharganya jadi orang yang bisa memaafkan. Mungkin, ia tidak akan mengerti bahwa menjadi orang baik itu bukan karena tidak pernah disakiti, tapi justru karena memilih tidak membalas saat disakiti. Banyak dari kita mungkin pernah jadi Raka. Pernah merasa dikucilkan. Pernah dianggap rendah. Pernah tertawa palsu demi menutupi luka. Tapi banyak juga dari kita yang tanpa sadar, pernah jadi orang yang menertawakan Raka. Pernah memandang seseorang Han